Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita beribadah online pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita boleh beribadah kembali pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan Yesus dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan, kita memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Mari sama-sama saudara kita memuji Tuhan dengan riang dan sukacita. Katakan, hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tolong dari awal katakan, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, hari ini kita rasa bahagia karena kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kita memuji Tuhan kembali. Katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita memuji Tuhan. Katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu
Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Yesus. Ku rasakan kuasa kasih Roh Kudus. Ku rasakan kebaikan-Mu. Kita ulang dari awal. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Yesus. Ku rasakan kuasa kasih Roh Kudus. Ku rasakan kebaikan-Mu. Katakan curahkanlah, curahkanlah hikmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah hikmat-Mu Yesus bagi jemaat-Mu di tempat ini. Katakan curahkanlah, curahkanlah hikmat-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Curahkanlah hikmat-Mu Yesus bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bagi jemaat-Mu, bagi jemaat-Mu di tempat ini. Bagi jemaat-Mu, bagi jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami memohon nikmat-Mu ya Roh Kudus supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari setelah kami mempercayai. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengarkan ungkapan yang muncul bahkan ketika kita berbicara mengenai kebenaran Tuhan, satu ungkapan yaitu menghujat Roh Kudus. Ungkapan ini sering diungkapkan dan dihubung-hubungkan dengan tiga hal. Yang pertama adalah seseorang berpindah agama, yang kedua seseorang menghina bahasa roh, dan seseorang tidak baptis Islam. Hal-hal ini sering diungkapkan. Kita di sini berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan, bukan berbicara kebenaran denominasi, organisasi, dan gereja. Karena kebenaran hanya datang dari satu, yaitu dari Tuhan. Seperti Tuhan Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghujat Roh Kudus. Ini dosa apa? Itu yang pertama yang akan kita lihat dari dalam Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah dosanya siapa? Saya ulang, menghujat Roh Kudus, dosa apa? Dan dosanya siapa? Mari kita membuka kitab kita, yaitu Alkitab, kitab suci kita, Markus pasal 3. Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara bersama keluarga ikut bersama membuka bagian firman Tuhan.
Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30, demikian firman Tuhan. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan dari Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab pertanyaan kita tadi, dosa menghujat Roh Kudus. Dosa apa? Dan dosa siapa? Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem terus mengejar Tuhan Yesus ke tempat lain dan berkata, ketika Tuhan Yesus berada di sebuah rumah, sampai mereka tidak dapat makan karena banyak orang berdesak-desakan. Pasti ingin mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mereka ingin mendapatkan penyembuhan lewat mujizat Yesus. Dan orang-orang kerasukan setan pun, atau kerasukan roh jahat, lebih tepatnya demikian, dibawa kepada Yesus. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia atau Yesus Tuhan kita kerasukan Beelzebul. Kata Beelzebul ini adalah nama untuk penghulu roh-roh jahat. Ini sebutan lain untuk iblis. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Dengan kata lain, mereka menyatakan bahwa Tuhan Yesus di dalam dirinya bukan roh Tuhan, bukan roh kudus, bukan roh suci, tapi roh iblis, roh jahat. Tuhan langsung menanggapi mereka dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Memberikan dua perumpamaan sebagai berikut. Iblis tidak akan mengusir iblis. Justru iblis akan mendukung iblis. Setuju Bapak Ibu Saudara ya? Yang kedua, untuk masuk ke sesuatu yang lebih kuat, maka tidak mungkin yang di dalam rumah itu lebih lemah. Kalau lebih lemah, maka berarti jujur saja di luar harus lebih lemah. Tapi kalau roh iblis di luar dari seseorang dan masuk ke dalam roh yang lebih kuat, pasti tidak akan dapat masuk. Artinya menurut Tuhan Yesus, kalau roh iblis tidak dapat masuk ke dalam roh yang berada dalam seseorang, yaitu roh yang lebih kuat, tentu Roh Kudus maksudnya. Dan yang ketiga, Tuhan maksudkan adalah tidak mungkin iblis bertentangan, bermusuhan, dan berlawanan dengan iblis. Kalau demikian, maka kerajaan mereka tidak kuat. Semua ini untuk mengungkapkan perumpamaan kepada para ahli Taurat ini, dan semua orang yang mendengarkan bahwa Roh Kudus, Roh Suci, Roh Tuhan lebih kuat daripada roh iblis. Jadi tidak mungkin yang berada dalam diri Yesus itu adalah roh iblis. Karena kalau demikian, maka iblis akan lebih kuat menguasai Tuhan. Dan yang kedua, maka tidak mungkin ada mujizat, yaitu
Mujizat yang mengusir roh-roh jahat. Dan yang ketiga, tentu jika Roh Kudus ada dalam hati seseorang, maka iblis tidak akan dapat memasukinya. Karena roh yang ada di dalam orang-orang yang memiliki Roh Kudus adalah roh yang lebih kuat daripada segala roh yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan perumpamaan karena kepada bangsa ini memang perlu diberikan ilustrasi, ya, bukan alegori, diberikan sebuah gambaran, diberikan sebuah perumpamaan supaya mereka cepat mengerti. Setelah Tuhan menjelaskan hal tersebut, maka Tuhan memberikan vonis kepada mereka. Aku berkata kepadamu, Bapak Ibu Saudara, mu di sini bukanlah semua orang, tapi para ahli Taurat tadi. Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi ada satu yang Tuhan katakan dalam ayat 29. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, apa arti menghujat Roh Kudus? Ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Kita dapatkan dalam ayat ini Tuhan Yesus nyatakan, jelaskan, dan tetapkan bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa kekal. Dan dosa yang tidak akan mendapat pengampunan. Ini sepertinya bertentangan dengan firman Tuhan yang menyatakan dalam Mazmur 103 bahwa Tuhan adalah yang maha pengampun. Tapi dosa ini dikatakan oleh Tuhan Yesus dosa kekal, tidak mendapat ampun selama-lamanya, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus ini apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita simak bagian ini sebenarnya bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak berhubungan dengan ungkapan-ungkapan dan pernyataan penilaian tentang bahasa lidah atau bahasa roh. Tidak berhubungan dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh siapapun. Dan tidak berhubungan kepada baptis air, baik selam, percik maupun sebagainya. Tidak ada hubungan ke sana. Konteks pembicaraan ini hanya satu. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Jelas. Dalam ayat 30 Tuhan memecahkannya. Ia berkata demikian. Artinya Tuhan menyatakan ayat 29. Bahwa menghujat Roh Kudus adalah dosa kekal dan tidak mendapat ampun. Ia berkata demikian. Karena mereka, yaitu siapa? Para ahli Taurat tadi mengatakan bahwa Yesus atau ia kerasukan roh jahat. Kita dapat kesimpulan yang sederhana tanpa melebar kemana-mana bahwa dosa kekal, dosa yang tak dapat diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus adalah jelas menyamakan Roh Kudus dengan roh setan. Menyamakan Roh Kudus dengan roh jahat. Menyamakan Roh Kudus adalah setan. Hal ini jelas kita dapat jawaban dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara bahwa menghujat Roh Kudus, dosa apa? Dosa yang menyamakan Roh Kudus dengan roh iblis dan roh jahat. Dosa yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat bernaungnya iblis. Dengan kata lain, Tuhan Yesus adalah iblis atau setan. Dan ketiga, dosa ini juga menyatakan bahwa orang-orang yang berkata demikian, orang-orang yang berpikiran demikian, adalah orang-orang yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus adalah setan. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, saya bertanya, ini dosanya siapa? Dosa apa tadi sudah dijelaskan oleh Alkitab. Ini dosanya siapa? Ayat 30 menyatakan ia berkata demikian. Karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Siapakah yang kerasukan roh jahat? Tentu bukan orang yang punya Roh Kudus. Tentu bukan Tuhan Yesus yang juga memiliki Roh Kudus. Pasti. Kenapa? Karena kalau ada Roh Kudus dalam hati seseorang, Roh Kudus itu lebih besar daripada segala roh. Termasuk lebih besar daripada roh iblis atau roh jahat. Jadi tidak mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyatakan apakah ini dosa orang percaya,
Apakah ini dosa orang Kristen? Apakah dosa anak-anak Tuhan? Apakah dosa orang-orang kudus pilihan Tuhan? Apakah dosa anak-anak Tuhan? Ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Siapa mereka ini? Kenapa begitu getol mereka mengejar Tuhan Yesus? Kenapa mereka begitu berambisi dan bersemangat mengejar Tuhan Yesus? Apa yang mereka kejar? Sehingga mereka nyatakan di dalam ayat yang ke-22, dengan penghulu setan ia mengusir setan. Jelas Bapak Ibu Saudara, ini apakah orang-orang yang sudah percaya Yesus? Apakah ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan? Apakah mereka orang-orang kudus, anak-anak Tuhan yang berkata demikian? Mari kita membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Pertama Korintus 12 ayat yang ketiga memberikan solusi yang jelas untuk menjawab dosa menghujat Roh Kudus, dosa menyamakan Roh Kudus dengan roh jahat atau roh setan, dan dosa yang mengatakan Tuhan Yesus bukan Tuhan. Ada di 1 Korintus 12 maksud saya, 1 Korintus 12 ayat ketiga. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sudah dapat Alkitabnya? Kita perhatikan bersama biar kita paham juga ya. 1 Korintus 12 atau pertama Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, saya ulang, Roh Allah tidak mungkin berkata seperti ini. Terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Tidak mungkin Roh Allah ada dalam diri seseorang dan menyatakan terkutuklah Yesus, Yesus punya roh jahat, Yesus bukan Tuhan dan sebagainya. Tidak mungkin yang punya Roh Kudus berkata demikian. Sebab Roh Kudus adalah merupakan bagian dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh. Yang beda oknum tapi satu hakikat. Tidak mungkin. Ini artinya tidak mungkin orang yang sudah memiliki Roh Kudus mengatakan, menyatakan dan berpikir seperti yang ada pada diri para ahli Taurat tadi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Selain oleh Roh Kudus. Artinya ayat ini menyatakan bahwa Roh Kudus akan menyatakan kepada seseorang dan seseorang akan bersaksi Yesus adalah Tuhan. Bukan setan, bukan roh jahat. Lalu siapa yang mengatakan Yesus itu memiliki roh jahat dan dalam diri Yesus ada roh setan? Adalah orang-orang yang tidak punya roh Allah. Siapa yang tidak punya roh Allah? Orang percaya atau orang tidak percaya? Orang kudus atau orang berdosa? Anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak pertama Korintus 12 ayat 3, Tuhan mau menyimpulkan seperti ini. Yang punya dosa kekal, yang menghujat Roh Kudus, yang menyatakan Roh Kudus adalah setan, yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, itu adalah oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang belum dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang tidak punya Roh Kudus. Maka roh iblis mengatakan demikian melalui mereka. Sekarang kita paham. Dan Tuhan menjawab. Saya hanya menunjukkan bagian-bagian firman Tuhan yang menjawab kita semua. Menghujat Roh Kudus. Dosa apa? Jawabannya sederhana. Dosa yang menyamakan Roh Kudus dengan roh setan. Dosa yang menyatakan Roh Kudus adalah roh jahat. Dosa yang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah setan sehingga memiliki roh setan. Yang kedua, dosa siapakah ini? Menghujat Roh Kudus adalah dosa orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang belum beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang belum menjadi anak-anak Tuhan. Orang yang belum memiliki Roh Kudus. Orang yang berdosa, bukan orang kudus yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau begitu, dapatkah kita ngomong, tidak berpikir, lalu menghakimi orang, dia menghujat Roh Kudus. Dia menghujat Roh Kudus. Saya harapkan Bapak Ibu Saudara berhati-hatilah berbicara. Ungkapkanlah sesuatu dengan pengertian.
Karena setiap ungkapan dan perkataan kita akan dibawa kepada penghakiman. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan bagian firman Tuhan hari ini, kita boleh lega. Tuhan mendefinisikan, Tuhan mengkonklusikan, atau Tuhan menyimpulkan bahwa dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang merupakan ketidakpercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dosanya siapa? Dosanya orang yang belum percaya. Orang yang belum beriman. Orang yang belum jadi anak Tuhan. Dosa orang berdosa. Yang dilakukannya tanpa pengertian yang benar. Karena kebenaran belum dimiliki. Dan kita tahu Roh Kudus diungkapkan dalam kitab Yohanes adalah roh kebenaran. Dengan demikian kita mendapatkan jawaban ini supaya kita jangan sembrono, sembarangan, dan semena-mena. Memang pernah seseorang bertanya kepada saya, bagaimana Pak Pendeta Tommy orang yang pindah-pindah agama? Apakah mereka menghujat Roh Kudus? Saya katakan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak benar, orang-orang tidak percaya, orang-orang yang belum menjadi orang kudus, orang-orang yang belum menjadi milik Kristus, semuanya di luar Kristus. Dan itu adalah dosa. Seperti dikatakan dalam Yesaya 64 ayat 6. Segala kesalahan manusia di luar Tuhan adalah kain kotor. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, muncul pertanyaan yang berikut untuk menutup bagian kita dari firman Tuhan hari ini. Apakah orang percaya, orang kudus, anak-anak Tuhan, orang Kristen sejati, bukan beragama tapi beriman, bisakah dia menghujat Roh Kudus? Sebenarnya pertanyaan ini gampang dijawab kalau saudara dan saya simak. Dosa ini tidak dilakukan oleh orang-orang yang sudah kudus, milik Tuhan, anak Tuhan, orang Kristen yang sejati, karena orang Kristen telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi dosa terhadap Roh Kudus yang lain, apakah ada dalam diri orang-orang percaya? Mari kita melihat, kalau Markus pasal 3 tadi menyatakan siapa ahli Taurat ini. Yaitu mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan musuh Tuhan. Mari kita melihat jemaat di Efesus. Efesus pasal 1 ayat 1. Kita buktikan dulu bahwa firman Tuhan memberikan jawaban yang benar. Ya, status atau posisi orang-orang kudus. Orang-orang atau jemaat di Efesus. Pasal 1 ayat 1. Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan? Halo, salam. Salam kudus, halo, sudah dapat? Mari. Saya bacakan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus. Oleh kehendak Allah. Kepada orang-orang kudus di Efesus. Perhatikan bagian ini. Surat ini ditujukan kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Sering saya nyatakan dan saya ulang dan tidak keberatan Bapak Ibu Saudara ya. Orang kudus bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Tapi mereka bukan orang berdosa. Orang kudus artinya orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Amin. Dan adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Mari kita lihat yang di pasal 2 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau menyombongkan diri. Berarti jemaat di Efesus ini kita dapatkan mereka adalah orang-orang kudus, orang-orang percaya kepada Yesus Kristus dan sudah memiliki kepastian keselamatan. Dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi mungkin ada yang berkata kepada saya atau masih berpikir-pikir, apakah mereka sudah memiliki Roh Kudus? Mari kita lihat Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Apa Injil keselamatan atau firman kebenaran itu? Yesus Kristus mati dan bangkit untuk menebus setiap orang yang percaya dari segala dosa, memilih atau menguduskannya sekali dan untuk selama-lamanya, dan memberikan kepastian keselamatan kepada yang percaya. Ketika percaya Injil ini, maka di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, perhatikan dalam bahasa Inggris lebih tepat, at the same time.
pada saat yang sama dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Berarti orang-orang Efesus yang ditulisi surat ini, bukan semua orang Efesus dalam kota itu ya. Jemaat Efesus yang ditulisi surat ini adalah satu, mereka orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan. Dua, orang-orang sudah percaya pada Injil keselamatan, firman kebenaran, yaitu Yesus Kristus mati dan bangkit untuk dosa-dosa mereka. Yang berikut adalah mereka telah diselamatkan dengan pasti. Dan mereka telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Berarti dalam diri mereka ada Roh Kudus. Dan Ibrani 10 ayat 10 menyatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berarti dalam hati mereka, merujuk pada 2 Korintus 1 ayat 21-22, orang-orang kudus adalah orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dikuduskan oleh Roh Kudus, disucikan oleh darah Yesus. Dan mereka beriman, dan iman itu dimeteraikan dalam hati mereka, dan mereka dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan mereka di dalam hati mereka ada Roh Kudus. Apakah mereka bisa menghujat Roh Kudus? Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan bagian ini? Apakah orang kudus bisa menghujat Roh Kudus? Tidak. Karena 1 Korintus 12 ayat 3 tadi menyatakan, penghujat-penghujat Yesus, penghujat-penghujat Roh Kudus, penghujat-penghujat Tuhan yang menyamakan Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah iblis, Yesus adalah palsu, itu sama dengan menghujat Roh Kudus, dan itu dilakukan untuk Yesus. Orang-orang percaya yang sejati, orang-orang kudus yang sejati, yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, tidak akan melakukan ini. Itu jelas dalam 1 Korintus 12 ayat 3 tadi. Lalu apakah dosa orang kudus terhadap Roh Kudus? Ada atau tidak menurut Bapak Ibu Saudara? Tapi yang pasti, saya ulangi lagi, orang kudus, orang percaya anak Tuhan, tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Karena itu dimeteraikan dengan Roh Kudus, sehingga mereka tidak mungkin Roh Kudus menghujat Roh Kudus. Amin. Lalu ada dosa apa dengan Roh Kudus oleh orang-orang kudus, orang-orang percaya? Bapak Ibu Saudara pernah temukan itu? Mari, lewat penuntasan bagian kita pada hari ini, kita membuka Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 30. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya. Saya tunggu sebentar, biar kita sama-sama melihat langsung, menyimak, dan mendapatkan pengertian dari hikmat Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Perhatikan baik-baik, saya ulang. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Bukan menghujat Roh Kudus Allah. Karena memang tidak mungkin hujatan terhadap Roh Kudus itu dilakukan oleh orang-orang percaya, orang-orang kudus di Efesus yang ditulisi surat ini. Tidak mungkin. Tetapi dapat mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus artinya membuat Roh Kudus sedih, membuat Roh Kudus kecewa, membuat Roh Kudus marah. Itu maksudnya mendukakan. Roh Kudus yang mana? Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, menjelang hari pengangkatan. Artinya, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang kudus di Efesus, tidak menghujat Roh Kudus, tapi masih bisa mendukakan Roh Kudus. Apa mendukakan Roh Kudus itu? Kalau kita lihat dalam konteks pembicaraan Rasul Paulus dengan firman Tuhan kepada jemaat di Efesus dalam pasal 4 ayat 17 sampai 32, ini berbicara perbuatan baik, perbuatan benar, perbuatan hidup baru oleh orang-orang kudus. Dan oleh karena itu lanjutannya dia menyatakan dalam ayat 31 dan 32, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini yang harus dibuang dari dalam diri orang-orang kudus, orang-orang percaya anak Tuhan. Itu dapat mendukakan Roh Kudus, bukan menghujat Roh Kudus. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang kudus masih hidup dalam daging. Dan mereka masih dapat berbuat dosa.
bukan berdosa. Status mereka sudah dirubah menjadi orang kudus. Status kita sudah dirubah menjadi orang kudus. Tapi masih dapat berbuat dosa. Yaitu dosa mendukakan Roh Kudus. Saya ulang lagi. Mendukakan Roh Kudus. Mengecewakan Roh Kudus. Membuat Roh Kudus marah. Membuat Roh Kudus kecewa. Itu maksudnya. Bukan menghujat Roh Kudus. Jelas di sini Tuhan pisahkan. Karena itu sama dengan penghakiman Bapak Ibu Saudara. Tuhan memisahkan penghakiman bagi orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya. Demikian juga dosa ini. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa orang-orang yang belum percaya kepada Kristus dan Injilnya. Dosa orang percaya, orang kudus, anak-anak Tuhan, mendukakan Roh Kudus. Yang ini kenapa tidak mendapat pengampunan yang kekal? Kecuali satu. Kecuali mereka percaya pada Yesus, dimeteraikan Roh Kudus, mereka berubah status yang dilakukan oleh Tuhan, maka mereka memiliki Roh Kudus, baru mereka tidak menghujat Roh Kudus. Dan mereka pasti akan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Buat kita yang sudah percaya, tidak mungkin kita mengatakan Roh Kudus adalah roh setan. Yesus adalah bukan Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena itu bukan dosa bagian orang-orang percaya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus memiliki roh jahat. Yesus tidak memiliki Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah roh iblis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak mungkin ini masuk dalam golongan yang sama. Dan Tuhan mengatakan dengan indah dalam pembagian-pembagian ini. Termasuk antara kambing dan domba. Antara hitam dan putih. Perbedaan antara orang-orang percaya dan orang tidak percaya. Antara Kristus dan Belial. Antara Roh Kudus dan Roh Beelzebul. Semua terpisah. Karena itu golongan-golongan ini dipisah juga. Pertanyaan saya sederhana. Untuk menutup bagian kita. Apakah dosa menghujat Roh Kudus ada pada diri orang percaya, anak-anak Tuhan? Salum, ada? Tidak. Itu bukan milik kita dan bukan bagian kita dan tidak mungkin kita melakukan itu. Karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita akan menyaksikan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 5 menyatakan ayat 9 sampai 13. Orang percaya punya kesaksian. Dan kesaksian itu adalah ia telah memiliki hidup yang kekal. Dan hidup itu ada dalam Yesus. Dan Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Bukan memiliki roh jahat dan roh iblis. Roh Kudus menyaksikannya. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan yang mau menuduh. Dan menuduh Yesus memiliki roh jahat. Dan menuduh Roh Kudus adalah roh setan. Adalah dosa orang-orang yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa pulang bagi Bapak Ibu Saudara yang belum percaya sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara, dan belum percaya sungguh bahwa Tuhan sudah menguduskan saudara sekali untuk selama-lamanya. Oleh Tuhan, cepatlah percaya supaya tidak menjadi golongan yang pertama tadi. Amin. Tuhan selalu mengundang dan memberikan kesempatan selama kita hidup. Yang kedua, bagi saudara yang sudah menjadi orang Kristen sejati, bukan beragama. Karena semua orang bisa punya agama dan pindah-pindah agama. Tapi Kristen yang sejati, iman yang sejati, dimeteraikan Roh Kudus, tidak akan berpindah. Saudara dan saya telah dimiliki oleh Tuhan, dan kita memiliki Tuhan, Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat di mana Roh Allah diam. Efesus 1 ayat 13 menyatakan kita dimeteraikan Roh Kudus. Kita sudah harusnya taat kepada Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus seperti dalam kitab Galatia. Tapi kalau tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, junjungan kita yang sudah dimeteraikan dalam hati kita, maka kita anak-anak Tuhan yang menyedihkan Tuhan, mengecewakan Tuhan dan mendukakan Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan sebagai orang-orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang kudus. Tidak berbuat jahat kepada sesama kita. Tidak berbuat jahat kepada Tuhan. Tidak membuat Roh Kudus sedih. Karena dia ada dalam hati kita sekali dan untuk selama-lamanya. Mari kita senangkan Allah Bapa, Anak, dan Roh. Karena ketiga-tiganya adalah juru selamat kita. Allah mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Tuhan dan juru selamat kita. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk menebus kita dari segala dosa. Dan yang percaya dimeteraikan Roh Kudus.
Dan kita saksikan itu kepada banyak orang. Karena masih banyak di luar sana yang menghujat Roh Kudus. Mungkin kata-katanya tidak mengatakan Yesus setan, tidak mengatakan Roh Kudus adalah roh jahat. Tetapi mereka yang belum percaya memiliki golongan yang sama seperti yang pertama. Saudara dan saya, mari kita senangkan Roh Kudus. Kita sukacitakan Roh Kudus. Kita bahagiakan Roh Kudus. Serahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita. Sehingga ketika muncul itu buah roh, maka kasih, sukacita, kebenaran, kebaikan dinikmati banyak orang. Dan itu akan mempengaruhi orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Roh Kudus, terpujilah Allah Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami beribadah bersama dengan keluarga-keluarga Allah, keluarga-keluarga seiman, keluarga-keluarga kudus. Oleh firman-Mu kami mengerti benar, supaya kami tidak menghakimi, tidak berbicara tanpa pengertian, dan pengertian kami tidak salah dan jahat. Terima kasih Engkau telah memilih kami, Engkau telah menguduskan kami sekali dan untuk selama-lamanya oleh darah Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Kami percaya kami telah dimeteraikan dengan Roh Kudus oleh Allah, seperti kepada orang Korintus, kepada orang Efesus, dan semua jemaat Tuhan. Karena itu kami mau bersaksi bahwa kami telah menjadi milik Tuhan, supaya banyak orang yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, belum percaya kepada Injil keselamatan firman kebenaran, melihat perbuatan kami, melihat hidup kami, dan mendengarkan kesaksian Injil kami yang Kau berikan bagi kami, supaya mereka percaya kepada Tuhan dan tidak menjadi penghujat-penghujat Roh Kudus, tidak menjadi orang-orang yang belum percaya, tidak menjadi orang berdosa, supaya mereka pun mau melihat kami dan kami menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit untuk kami, dan hidup kami serahkan untuk Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Berkatilah semua keluarga yang mendengarkan ini Tuhan, berkati semua orang yang mendengarkan ini Tuhan, sehingga hidup kami lebih bermakna, menjadi pemberita-pemberita Injil baik lewat perkataan maupun perbuatan kami. Karena masih banyak orang menjadi golongan penghujat-penghujat Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati dan bangkit untuk menebus manusia dari dosa. Pakailah kami Tuhan, ya Roh Kudus, pimpinlah kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Roh Kudus, yaitu kehendak roh, dan muncul buah roh yang akan menjadikan kenikmatan bagi banyak orang dan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Seraya kami berdoa PSBB yang diperpanjang di Jakarta menjadi 2 Juni. Tuhan tolong agar kami tetap taat, kami tetap tunduk dan hormat kepada peraturan pemerintah baik daerah maupun pusat. Karena kami anak-anak Tuhan yang harus taat pada pemerintah, mendukung program yang ada, sehingga kami semua sehat, steril dan bersih, dan kembali hidup segar, sehat, dan bersemangat untuk melayani Tuhan dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu Juru Selamat yang kami percaya, sekali dan untuk selama-lamanya kami berdoa dan bersyukur memuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya. Saat ini kita akan memasuki persembahan kasih bagi jemaat GERIKA Philadelphia yang tergerak dan berkenan untuk memberikan persembahan kasih. Mohon untuk dapat dikirimkan melalui rekening Bank BCA atas nama Yulianto Nugroho, yaitu pengurus GERIKA, Bendahara GERIKA Philadelphia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan. Pimpinlah jalanku Roh Kudus. Mari sama-sama katakan saudara. Pimpinlah jalanku Roh Kudus, setiap waktu ku serahkan semua jalanku di tangan-Mu. Bimbinglah diriku
selalu pada kebenaran, agar ku tidak terjatuh di setiap langkahku. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, kudus firman-Mu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Engkau yang beri tenang untuk selamanya. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, kudus firman-Mu, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib kuasa-Mu. Engkau yang beri tenang untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di rumah, kita berdiri dan kita menerima berkat Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan selalu memberikan kebenaran kepada kita, supaya kita hidup dalam kebenaran. Mari kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Allah Bapa Surgawi yang telah memilih kami sebelum permulaan zaman dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mati dan bangkit untuk menebus kami dari segala dosa, menguduskan kami atau memilih kami menjadi milik-Mu selama-lamanya, dan memeteraikan kami dengan Roh Kudus. Dan terima kasih Roh Kudus yang sudah dalam hati kami. Engkau yang menguduskan kami selama-lamanya, dan kami akan menyaksikannya. Terima kasih untuk semua yang kami dapatkan hari ini, supaya kami tahu hidup kami ini untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan bersaksi untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami menyelesaikan menutup ibadah kami hari ini, kami mohon kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang abadi kekal selama-lamanya turun atas kita semua. Tuhan Yesus Kristus sumber rahmat, berkat, kuat, sehat, dan nikmat hidup melimpahkan bagi kita semua. Dan Roh Kudus terus menjaga, melindungi, dan memberikan kebahagiaan kepada kita semua untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Tuhanku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah kita telah selesai. Saudara, untuk saat teduh sejenak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.